Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Desember, bulan yang terakhir tahun 2021. Tahun yang penuh dengan tantangan dan ancaman karena pandemi yang menjadi sumber kesukaran di tahun ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara dan melindungi kita di dalam naungan kasih karunia-Nya. Itulah juga yang menjadi harapan kita untuk masa yang akan datang. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini ialah nubuat keselamatan. Firman Tuhan yang menuntun kita melangkah pasti mengakhiri tahun 2021 ini, serta melanjutkan kehidupan kita di tahun yang akan datang penuh dengan pengharapan, yaitu pengharapan Injil yang tidak pernah mengecewakan. Sesuai firman Tuhan Yesus yang telah membangun kita di sepanjang tahun 2021 dengan puncaknya nubuat keselamatan di akhir zaman. Betapa baiknya Tuhan Yesus di sepanjang tahun ini. Kita dikuatkan dan bertumbuh di dalam ajaran sehat. Tuntunan kasih-Nya tak pernah berhenti membimbing kita juga di malam ini, lewat firman-Nya, nubuat keselamatan. Mari kita periksa firman Tuhan, ayat-ayatnya yang tertulis di dalam kitab Mika 5. Mika 5 ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Inilah nubuat keselamatan yang disampaikan oleh Nabi Mika yang hidup sezaman dengan Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku, ada kesamaan pada kedua nabi ini. Nabi Mika dan Nabi Yesaya sama-sama menubuatkan kelahiran Yesus Kristus. Namun ada juga perbedaan di antara keduanya. Di dalam pandangan ahli Alkitab atau ahli teologia, Nabi Mika digolongkan kepada kelompok nabi-nabi kecil, sedangkan Nabi Yesaya digolongkan kepada kelompok nabi-nabi besar. Mungkin karena kitab yang ditulis oleh Nabi Mika itu lebih tipis daripada kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang ada 66 pasal tebalnya. Namun Nabi Mika memiliki peranan yang unik dan spesial. Sebagai seorang nabi, Mika bukanlah nabi istana atau nabi kerajaan seperti Nabi Yesaya yang kita kenal. Mika itu adalah seorang nabi kecil yang sederhana, yang bernubuat di tengah-tengah rakyat jelata atau orang-orang kecil seperti kita. Maka tak heran nubuatannya tentang kelahiran Yesus Kristus yang kita baca tadi begitu unik dan spesial, yaitu nubuatan kepada Betlehem, kota yang paling kecil di dalam kerajaan Yehuda, sehingga memberi kesan dan pesan bahwa nubuatan ini memberi harapan kepada orang-orang kecil dan rakyat jelata. Tepat seperti firman Yesus sendiri, yaitu ketika ia berkhotbah dari kitab Yesaya di kotanya Nazaret. Tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Maka jelaslah renungan kita sudah berjalan di rel yang benar, tentang Nabi Mika, nabi kecil yang sederhana, yang menyampaikan nubuat tentang keselamatan, pengharapan damai sejahtera kepada orang-orang kecil. Nubuatan ini sesungguhnya serupa dengan berita Natal yang disampaikan oleh malaikat surga yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Perhatikanlah bahwa damai sejahtera di dalam nubuat Nabi Mika dijanjikan kepada orang-orang kecil, sedangkan malaikat surga menyampaikan berita damai sejahtera kepada manusia yang berkenan kepada Tuhan. Apakah orang-orang kecil itu sama dengan manusia yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita pelajari kebenarannya. Pertama, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kecil itu? Apakah hanya terbatas kepada orang-orang miskin dan melarat saja? Inilah yang menjadi intisari renungan kita. Apakah nubuat Nabi Mika tidak berlaku kepada orang-orang kaya? Mustahil. Itu tidak mungkin, saudara-saudaraku, sebab Yesus lahir untuk menyelamatkan semua orang. Contohnya minggu lalu firman Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Zakius, si orang kaya itu dan keluarganya, menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus menyebut Lazarus, Yesus menyebut Zakius sebagai anak Abraham. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, ingatlah juga bahwa nubuat Nabi Mika tentang Bethlehem itu adalah satu-satunya nubuat yang dipakai untuk menuntun orang-orang Majus pergi ke Bethlehem untuk menyembah Yesus. Nah, siapakah orang-orang Majus itu? Mereka adalah raja-raja yang datang dari timur. Mereka datang membawa persembahan yang terbaik, yaitu persembahan yang mahal-mahal, emas, kemenyan, dan mur, wangi-wangian dari negeri timur. Jadi, mereka datang jauh-jauh ke Bethlehem hanya untuk menyembah Yesus yang tinggal di dalam gubuk yang sederhana. Inilah kunci jawaban pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kecil itu sesuai firman Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan Yesus katakan yang dimaksud dengan orang-orang kecil ialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bukan miskin di hadapan manusia. Sekali lagi, miskin di hadapan Allah. Jadi biarpun mereka itu raja sekalipun, kalau mereka miskin di hadapan Allah, mereka pasti akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera di bumi seperti di surga. Maka dapat dipastikan orang-orang Majus itu menerima keselamatan karena mereka telah datang menghadap dan menyembah Yesus. Itulah artinya miskin di hadapan Allah. Mau datang dan menyembah Yesus. Mau merendahkan diri dan menghormati Yesus. Hanya Yesuslah yang paling berkuasa, yang paling kaya, dan paling mulia. Itulah sesungguhnya yang menjadi isi atau misi dari nubuat Nabi Mika seperti tertulis di dalam Mika 5 ayat 2 tadi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Kata kuncinya di sini ialah memerintah.
Jadi setiap orang yang mengaku pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, tunduk kepada kedaulatan Tuhan Yesus Kristus, mereka itulah yang disebut miskin di hadapan Allah. Orang-orang kecil. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, kalau kita renungkan, maka yang paling menarik di sini ialah bahwa sesungguhnya nubuat Nabi Mika bukan hanya berlaku untuk kelahiran Yesus di Bethlehem saja, tetapi juga berlaku untuk kita yang hidup di zaman ini. Karena selain misi, yaitu tentang pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, nubuat Nabi Mika juga memiliki visi, yaitu visi keselamatan bagi umat Kristus di akhir zaman, yaitu keselamatan dan damai sejahtera di bumi seperti di surga, sesuai dengan berita Natal dari malaikat surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Syaratnya harus berkenan kepada Tuhan. Harus mau miskin di hadapan Tuhan. Harus menjadi orang-orang kecil. Nah, di mana visi itu tertulis, saudaraku? Tertulis di dalam Mika 5 ayat 5 tadi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Inilah berita Natal untuk kita yang hidup di zaman ini. Yesus lahir untuk menjelma menjadi damai sejahtera bagi orang-orang kecil di akhir zaman. Sekali lagi, Yesus lahir di dunia dan menjelma menjadi damai sejahtera untuk orang-orang kecil di akhir zaman. Dengan demikian, nubuat Nabi Mika ini berlaku sampai akhir zaman. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan kata-kata di dalam ayat 5 tadi. Di situ tertulis, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku, ayat ini harus disimak dengan teliti sampai kita menyadari bahwa yang dimaksudkan dengan dia ialah dia yang tertulis di awal kalimat, yaitu dia yang menjadi damai sejahtera. Dan selanjutnya, kalimat-kalimat berikutnya adalah merupakan tanda akhir zaman. Di situ ada tertulis 7 gembala dan 8 pemimpin manusia yang adalah tanda akhir zaman sesuai tertulis dalam kitab Wahyu. Kita baca ayat yang terakhir. Wahyu 17 ayat 9-11. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kebinasaan. Amin. Puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan anugerahnya yang selalu menyertai kita. Berita surga datang selalu baru dan aktual. Kitab Wahyu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 7 gembala dan 8 pemimpin manusia itu adalah para pemimpin dunia yang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus karena mereka melawan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Itulah isi dari kitab Wahyu pasal 17. Kita belum akan menguraikannya di malam ini, namun yang jelas nubuat keselamatan yang dikumandangkan oleh Nabi Mika ini melengkapi pengenalan kita akan keselamatan di akhir zaman. Seiring dengan suasana Natal di tahun 2021 ini, marilah kita berlomba
untuk menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang sekarang memerintah alam semesta ini. Marilah kita setia kepada Yesus dan mau selalu belajar lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Yaitu tidak mengeraskan hati kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan Yesus di malam ini. Seperti halnya orang-orang Majus yang pergi ke Bethlehem setelah mendengar nubuat Nabi Mika. Marilah kita selalu mau takut dan hormat kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Maka jiwaku dan jiwamu akan selalu mendapatkan ketenangan, melangkah pasti mengakhiri tahun 2021 ini, serta melanjutkan kehidupan kita di tahun yang akan datang, penuh dengan pengharapan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelumnya kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa kami yang baik, sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang lain yang baik selain Engkau, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu atas lawatan dan pimpinan-Mu di dalam ibadah tengah minggu kami. Kami percaya kuasa-Mu hadir di malam hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, pancarkanlah kiranya kuasa-Mu, kemuliaan-Mu ke sekeliling setiap rumah umat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, dan mereka yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini. Memancarlah kiranya kuasa dan kemuliaan-Mu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke sekeliling tetangga-tetangga kami. Menjamah hati mereka Tuhan Yesus Kristus, melembutkan hati mereka, sehingga Bapa, mereka boleh datang bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di dalam surga, karena hanya Engkaulah yang layak dipuji, yang layak dipuja, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dihormati, yang layak disegani. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, Tuhan, Gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa, juga setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwira swasta, dan berdagang. Terutama Bapa di dalam surga, umat-Mu yang berkekurangan, para janda-janda, anak yatim, dan yatim piatu. Nyatalah kiranya Bapa di surga, kedaulatan-Mu, kekuasaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-Mu setiap hari. Engkaulah yang memulihkan kehidupan kami, sehingga hari-hari kami selalu baru oleh karena pemulihan yang daripada-Mu. Pulihkanlah Tuhan peribadatan kami, jam-jam ibadah kami, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya. Engkau pulihkan juga PPA kami, itulah pengharapan kami. Terlebih Tuhan di setiap ibadah sabat kami. Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan dipuaskan oleh kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau juga Tuhan yang memimpin Tuhan rencana ibadah Natal kami, ibadah tutup tahun kami, dan ibadah tahun baru kami. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga boleh menjadi ibadah yang lebih indah daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapa. Mohon Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah umat-Mu yang sakit, agar mereka Tuhan boleh dilepaskan dari belenggu-belenggu penyakit dan boleh bebas kembali memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu. Terutama kami serahkan hamba-Mu, Ibu Gembala kami, biarlah Ibu Gembala kami boleh berbahagia di masa tuanya, menikmati kasih sayang-Mu di dalam gendongan-Mu Tuhan. Penuh dengan penjagaan, perlindungan-Mu, kegirangan sukacita dari surga di dalam kehidupannya. Demikian pula kiranya Engkau yang mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, para pendeta dan para pendeta muda, terlebih juga seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik Tuhan yang membawa firman, juga yang membawa puji-pujian. Sehingga Tuhan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Semakin heran Tuhan di dalam pekerjaan di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau yang menolong dan membela umat-Mu Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikanlah pekerjaan Tuhan, agar mereka boleh senantiasa memberikan ucapan syukurnya kepadamu. Demikian juga mereka yang sudah tiba waktunya untuk berumah tangga, pertemukanlah mereka Tuhan dengan jodoh yang sepadan dengan mereka. Demikian juga mereka yang sudah menjalin hubungan, kiranya Engkau menaungi dengan kasih dan kebenaran-Mu. Kau memimpin mereka Tuhan menuju kepada pernikahan kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang kami berdoa, mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu Israel. Memberkati bangsa negara Israel Tuhan, Kau memagari dan melindungi bangsa-Mu yang tinggal di daerah bangsa-bangsa yang mendengki kepada mereka. Engkau memberkati Tuhan terutama penginjilan-penginjilan yang ada di sana. Tambah-tambahkanlah penginjil-penginjil yang Engkau urapi dan utuslah mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel untuk memberitakan kebenaran Injil disertai dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, juga pemimpin-pemimpin di sana yang menyadari Engkaulah Mesias satu-satunya. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang senantiasa melawat Yerusalem, memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohonkan Tuhan, mohon anugerah kasih karunia keselamatan kesejahteraan bagi bangsa negara kami Indonesia.
Lindungilah bangsa kami dari berbagai macam bencana tulah. Ya Bapa, di zaman ini, ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Korban bencana Semeru Tuhan, dan korban bencana yang lain kiranya mendapat pertolongan dan kelegaan Tuhan, yang daripada-Mu. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Kalau yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Tambahkan penginjil yang Kau urapi. Dan utuslah mereka ke seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu, disertai dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin. Kami berdoa kepada-Mu, Kau yang memimpin para petobat baru, Kau yang memimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka Tuhan Engkau terangi pikiran dan hatinya, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri mereka urapan dan kemampuan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja, seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu dalam tubuh pemerintahan Indonesia seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Beri Tuhan hikmat dan kekuatan kepada Bapak Kapolri untuk dapat memberantas radikalisme juga yang ada di tubuh kepolisian. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tolong hamba-Mu Dr. Terawan uji klinis vaksin Nusantara. Biarlah Roh-Mu ikut bekerja menolong Tuhan hamba-Mu itu, agar bangsa ini boleh memproduksi vaksin Nusantara oleh perkenan-Mu. Biar Bapak Terawan Agus Putranto mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kami serahkan tubuh roh jiwa kami di malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam istirahat malam kami Tuhan, mohon kiranya sementara tubuh kami terlap, roh kami berjaga-jaga oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga esok pagi kami boleh dibangkitkan oleh kuasa-Mu dan menikmati hari yang berkemenangan oleh karena Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami mohon disempurnakan, sebab semua hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.